beberapa minggu kemarin itu saya mengupload ya video-video yang terkait dengan sertifikasi dosen. Ada satu dosen di luar Pulau Jawa itu yang berkomentar bahwa saya mengabdi sudah puluhan tahun, tinggal kalau nggak salah tinggal 5 tahun atau 3 tahun gitu. Dia akan pensiun tetapi belum serdos sampai saat ini. Mau tahu jawabannya? Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi apa yang saya share di video kali ini adalah bentuk dari curhatan beberapa dosen yang sangat menyayangkan terkait dengan sertifikasi dosen, di mana mereka menganggap bahwa persyaratan sertifikasi dosen semakin kesini itu semakin sulit untuk ditembus ya, artinya untuk lulus di sertifikasi dosen. Oleh karena itu, saya lebih menekankan kepada teman-teman dosen yang kalau yang saat ini sedang mungkin mengikuti tes sertifikasi dosen, bahwa itu harus benar-benar dimanfaatkan betul-betul, karena Anda harus sadar bahwa semakin kesini, semakin ke depan itu persyaratan-persyaratannya itu semakin gila gitu. Nah, di salah satu video saya tersebut itu ada yang berkomentar bahwa ada salah satu dosen di luar Pulau Jawa itu yang sudah mengabdi puluhan tahun, sudah mengikuti beberapa kali tes sertifikasi dosen dari tahun ke tahun, tetapi belum lulus, dan sebentar lagi beliau itu akan pensiun. Jadi dia menanyakan bahwa apakah tidak ada kelunakan gitu ya, kelunakan bagi mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi belum tersertifikasi gitu, apalagi sudah mau menjelang pensiun gitu. Saya menjawabnya begini. Pertama, saya bukan pemegang kebijakan yang bisa merubah sewaktu-waktu mungkin ya aturan-aturan yang ada. Jadi saya sekedar hanya sharing bahwa begini, sepemahaman saya dari apa yang saya ketika itu waktu saya mengikuti tes sertifikasi dosen dan kemudian melihat dari pengalaman-pengalaman teman-teman, itu adalah semakin kesini itu aturannya menurut saya semakin gila gitu ya, semakin gila dalam hal tes sertifikasi dosen. Jadi saya ceritakan dulu kronologinya ya. Kalau di zaman saya, ketika kita sudah mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli itu, kemudian beberapa bulan kemudian kita sudah bisa masuk di dalam kuota tes serdos gitu. Nah, berbeda halnya dengan yang sekarang. Yang sekarang itu ketika kita sudah mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli, kita itu harus menunggu 2 tahun dulu. Saya nggak tahu alasannya kita harus menunggu 2 tahun untuk kemudian masuk di kuota serdos itu seperti apa, saya tidak tahu. Tetapi pertanyaan saya, kenapa harus menunggu 2 tahun dulu? Ya, jadi ada kasus di teman saya, sebelum keluarnya peraturan tersebut, dia itu sudah mengikuti tes sertifikasi dosen dan sudah lolos tes TKDA maupun tes TOEIC. Dia hanya tinggal penilaian teman sejawat. Ya, dia tinggal hanya penilaian teman sejawat dan mahasiswa gitu ya. Ketika belum akan dimulai penilaian teman sejawat itu, keluarlah aturan tersebut. Keluarlah aturan tersebut di mana bagi dosen-dosen yang baru memiliki jabatan fungsional asisten ahli baru bisa mengikuti tes serdos itu setelah 2 tahun setelah keluar SK asisten ahlinya itu. Jadi teman saya ini karena asisten ahlinya itu belum 2 tahun, baru 1 tahun, dan itu dia sudah mengikuti tes serdos, sudah lulus TKDA dan TOEIC, dan tinggal penilaian sejawat, secara otomatis itu langsung gugur. Dan dia harus mengikuti aturan tersebut. Jadi, dia itu, waktu itu dia curhat ke saya, konyol gitu. Saya bilang, loh, kenapa kok universitasnya tidak memperjuangkan teman-teman dosen? Kan tentunya bukan hanya cuma dia ya. Bahwa itu adalah aturan yang baru setelah teman-teman dosennya itu ini sudah mengikuti tes yang sebelumnya. Artinya kan dia masih mengikuti aturan yang lama. Semacam itu.
Tetapi jawaban dari LL Dikti waktu itu mungkin saya nggak tahu ya. Itu tetap harus mengikuti aturan yang baru. Padahal yang mengikuti tes waktu itu adalah mereka-mereka yang sudah lulus TKDA dan TOEIC, tinggal hanya penilaian sejawat. Pertanyaan saya seperti ini, apakah kalau orang dengan kasus yang sama, ya misalnya dia mendapatkan kasus kejahatan A misalnya, kejahatan A, kemudian di kejahatan A itu mengikuti peraturan yang lama, kemudian dia harus misalnya dipidana katakanlah selama seminggu gitu. Kemudian keluarlah aturan baru dengan kasus yang sama, ya, dengan kasus yang sama, tetapi pidananya harus 1 bulan. Apakah kita harus mengikuti yang itu? Kan itu merugikan. Nah, itu juga yang akhirnya disampaikan oleh teman-teman dosen saya di tempat saya bekerja itu. Kenapa ketika kita sudah keluar AA-nya harus menunggu 2 tahun? Harus menunggu 2 tahun dulu baru bisa mengikuti atau baru masuk di dalam kota Serdos. Kemudian ketika kita misalnya sudah tes beberapa kali, kalau nggak salah 2 kali itu tidak lulus, itu kita masih akan di hold ya. Itu di hold selama 1 tahun dulu. Jadi kita tidak boleh mengikuti pada tes berikutnya, periode berikutnya. Dan kalau tidak lulus di 3 kalinya, kalau nggak salah itu di blacklist. Di blacklist. Dan itu kejadian juga di teman saya. Jadi karena dia sudah mengikuti tes berulang kali, sehingga dia yang saya tahu berdasarkan dari pengakuannya ya, dia akhirnya tidak bisa lagi mengikuti tes Serdos. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, kembali lagi kepada dosen yang curhat itu, bahwa ibu harus bisa tahu atau bapak harus bisa tahu bahwa kelemahan saya itu tidak lulusnya itu di mana. Nah, itu yang harus dikejar. Kalau kita mengharapkan pelunakan dari kebijakan, saya kira tidak ada deh. Ya, artinya dosen-dosen yang sudah menjelang mau pensiun itu kemudian secara otomatis akan mendapatkan atau lulus sertifikasi dosen gitu. Bahkan yang ada beberapa wacana bahwa sertifikasi dosen itu akan dihapus gitu. Ya. Itu yang harus disadari, bahwa semakin ke depannya itu syarat untuk lulus di dalam sertifikasi dosen itu semakin sulit. Oleh karena itu kita harus bisa menyadari hal tersebut. Kalau tidak fight ya sekarang, kita tidak berjuang sekarang dan tidak lulus, maka kemungkinan besar bahwa pada tes-tes berikutnya juga itu syaratnya juga akan semakin sulit gitu. Ya. Apalagi kalau di zaman saya itu mungkin sama ya, sama dengan yang sekarang ya, tesnya harus di universitas ini, tes ininya harus di universitas ini, jadi kita keliling gitu ya. Bahkan ada yang misalnya di wilayah ini sudah ditutup, kita harus ke wilayah yang lain. Nah, semacam itu adalah suatu bentuk perjuangan teman-teman dosen yang biar dinyatakan lulus. Karena pernah saya bahas ya di video saya, kalau kenapa kita itu harus lulus di sertifikasi dosen itu ya, bukan hanya semata-mata untuk diri pribadi, tetapi juga untuk kampusnya gitu. Jadi ini yang tetap harus disadari ya. Mudah-mudahan teman-teman dosen yang lagi berjuang untuk tes sertifikasi dosen itu ya sudah lulus gitu. Jadi biar juga sudah tahu bagaimana kita melakukan pelaporan LKD gitu ya, kemudian mendapatkan tunjangan dan lain-lain lah semacam itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya ya, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya biar video-video update dari saya tetap Bapak Ibu dapatkan. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.